tidak ada hubungannya dengan PLTA, orang nggak akan percaya. Danau Kerinci menyusut. Apa peran PLTA? Apa sebenarnya yang terjadi dengan danau ini? Di bendungan kami aja surut 15 meter. Jangan sampai tahun-tahun ke depan akan berulang seperti ini lagi. Kita buka podcast Jambi TV. Penonton, kalau dengar kata Danau Kerinci, apa yang terbesit di pikiran? Tempat destinasi, tempat pariwisata yang sayang banget kalau dilewatkan, dan juga ini terdapat di salah satu provinsi Jambi, Indonesia. Nah, tapi kita bukan ngebahas mengenai destinasi wisatanya Danau Kerinci, yang mana lebih tepatnya ini pas dengan tema kita, yaitu Danau Kerinci menyusut. Apa peran PLTA? Nah, jadi kita minta ini nanti klarifikasinya PLTA KMH di tengah kekhawatiran masyarakat. Tapi sebelum itu, yang mana beberapa waktu terakhir ini publik juga dikejutkan oleh kondisi Danau Kerinci yang akhirnya menyusut. Jadi fenomena ini memunculkan beragam spekulasi. Salah satunya mengaitkan dengan aktivitas PLTA Kerinci Merangin Hidro. Agar informasi tidak berkembang liar, hari ini Jambi TV menghadirkan langsung pihak PLTA KMH untuk menjelaskan secara terbuka dan menjawab keresahan masyarakat. Nah, sudah hadir ini di podcast Jambi TV bersama Bapak Aslori selaku Humas PLTA Kerinci Merangin Hidro. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Baik ya, Bapak ya. Ini jauh-jauh langsung dari Kerinci ini untuk menghadiri untuk podcast Jambi Jambi TV ini, Pak ya. Iya nih, Pak. Dan sekaligus untuk memberi klarifikasi dan penjelasan ini, Pak, agar mendapat kecerahan ini. Yang mana tentunya juga kita juga pengen tahu ini. Bagaimana Pak PLTA KMH ini melihat fenomena ini, menyusutnya air Danau Kerinci yang memang belakangan ini terjadi. Nah, mungkin Bapak Aslori bisa menjelaskan ini, Pak. Siap, Bang Andra. Iya. Terima kasih waktunya ini. Untuk teman-teman yang ada di mendengar siaran ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Ya. Saya Aslori sebagai Humas PLTA Kerinci. Nah, ini sebenarnya kami sudah melakukan hearing, sudah melakukan sosialisasi dengan teman-teman media di lokal Kerinci. Ini hal yang bagus juga ya, saya sambut dari podcast Jambi TV mengundang kami. Terima kasih sekali waktu dan kesempatannya. Jadi begini, Bang. Ya. Ini kita juga nggak bisa membela diri. Kami katakan tidak ada hubungannya dengan PLTA, orang nggak akan percaya. Yang jelas pasti ada kaitannya ke situ. Itu satu. Nah, kedua, tapi yang akan kami bicarakan adalah bicara masalah data. Data yang kami peroleh. Perlu Abang Andra ketahui, kami tuh mengkolek data hidrologi curah hujan itu dari tahun 1977 sampai 2017. Itu yang data kami dapat dari BWS, dari berbagai sumber. Itu kami kolek semua. Kami teliti, kami analisa. Karena apa? Tatkala kami ingin membangun seperti ini PLTA dan debitnya salah satu sumber airnya adalah Danau Kerinci. Nah, kami harus tahu karakteristik danau itu sendiri seperti apa. Bulan basahnya kapan, tahun keringnya kapan, bulan basahnya bulan berapa lama, tahun keringnya berapa, bulan keringnya berapa lama, itu harus kami analisa semua. Dan itu kami data hidrologi, data curah hujan ada semua dari tahun 1977. Ada semua. Ada semua data tabulasinya dari ini ada semua. Nah, kemarin sudah kami presentasikan juga di Balai Wilayah Sungai, Bang. Ya. Dalam hal ini kami menggunakan air itu yang berwenang memberikan izin adalah BWS. SDA, sumber daya air, dan di situ ada BWS-nya yang berkompeten yang mengelola BPDAS, sumber daya air di Kabupaten Kerinci. Karena pemilik yang mengelola Danau Kerinci itu BPDAS, BWS.
masuk dalam BWS wilayah Sumatera 6. BWS ini apa? Balai Wilayah Sungai. Balai Wilayah Sungai Sumatera 6. Termasuk yang mengelola pintu air di Jambi, sini di Pasar Angsodo itu sampai kan ada pintu air. Oh iya. Itu BWS punya. Itu BWS juga. Iya. Nah kami yang ngatur mereka regulasinya. Jadi memang di bulan Januari ini kami juga nggak menduga kalau secepat itu, Bang. Artinya dari pengalaman kami yang dulu-dulu tidak pernah terjadi karena hitungan kami dari data-data hidrologi yang ada, Januari itu masih masuk bulan basah. Tapi kenyataannya di lapangan tidak pernah hujan, memang curah hujan sangat minim. Iya. Itu satu. Nah kedua, kami kan cari data, kami bukan ingin membela diri atau apa, tapi kami kan harus cari penyebabnya kenapa. Karena kami punya kepentingan di situ, Bang. Wah ini kalau begini caranya nggak masuk hitung-hitungan kita ini. Iya. Banyak faktor. Iya. Banyak faktor. Nah, terus kami cari ke BMKG, kami cari sumber lain. Ternyata memang bulan tanggal 26 Desember kalau nggak salah ya, itu di Sumatera itu BNPB dalam hal ini membuat operasi modifikasi cuaca. Iya. OMC ini, tapi bukan untuk membuat hujan, tapi membuang hujan yang di darat ke laut. Karena apa? Karena Sumatera ini rawan bencana banjir, tanah longsor. Nah, untuk percepatan penanganan yang daerah-daerah bencana kemarin, Banda Aceh, Sumatera dan Sumatera Barat, BNPB membuat OMC, operasi modifikasi cuaca itu. Jadi sampai tanggal 14 Desember itu mereka sudah membuat 1.200 penerbangan, Bang. Iya. Untuk memodifikasi agar tidak terjadi hujan di Pulau Sumatera. Dan dibuang ke laut. Dibuang ke laut semua. Jadi ini ada. Dan itu yang artian Bapak Aslori bilang di bulan Januari itu terjadi. Ya seperti itu. Seperti itu. Apakah itu ada kaitannya ke situ, kita nggak tahu juga. Dan kalau dari BMKG bilang ini ada anomali perubahan cuaca siklus. Ini yang kami dapat dari BMKG juga. Dalam artian kan Bapak bilang tadi di awal kita sudah melakukan analisa ini dari tahun 77. Nah, dengan ada kejadian anomali yang seperti Bapak katakan di bulan Januari, ternyata itu sudah jarang sekali hujan. Seharusnya kan sudah bisa diantisipasi sebelum-sebelumnya kalau terjadi hal-hal seperti ini. Apakah itu ada, Pak? Kami nggak menduga sama sekali. Makanya ini adalah semacam pelajaran bagi kami nih. Kami akan menggali lagi lebih dalam. Karena banyak faktor nih, Bang. Kita nggak tahu nih. Tingkat sedimentasi pada danau bisa jadi. Jadi daya tampung air sudah tidak maksimal seperti pada awal pengambilan data itu bisa jadi. Mungkin katakan dari tahun 77 kita mengamati Danau Kerinci. Danau Kerinci waktu itu mungkin dalamnya masih 70-80 meter. Kalau setahun aja terjadi sedimentasi 2 cm atau 3 cm, nah kita nggak tahu nih. Sudah berapa puluh tahun. Ini yang sedang akan kami melakukan bukan kajian lagi, tapi pengambilan data langsung real time di lapangan. Jadi kita akan melakukan survei batrimetri nanti terhadap kedalaman danau itu seperti apa sebenarnya yang terjadi. Untuk meyakinkan memastikan lagi. Kalau memang itu ada sedimen dan sudah mengalami pendangkalan yang akut, ini kan artinya harus ya mungkin bukan kami saja dari dalam hal ini BPS, pemerintah daerah punya kepentingan semua. Karena Danau Kerinci sendiri itu adalah termasuk dalam danau kritis, 15 danau kritis di Indonesia yang butuh penanganan serius. Jadi termasuk Danau Kerinci. Abang bisa searching di Google atau di apa Danau kritis di Indonesia. Kerinci itu masuk di situ. Dalam artian kritis ini terjadinya sedimentasi itu? Macam-macam. Sedimentasi mungkin iya juga, terus terjadinya
mohon maaf mungkin masyarakat yang yang sudah mulai mendirikan jadi luasannya agak berkurang bisa juga, atau pengelolaannya yang tidak ini. Kalau abang lihat sendiri kemarin di Danau Kerinci itu kan orang banyak masang keramba, masang jerat kan, ya. Kan seperti itulah kondisi dirinya. Itulah banyak faktor sebenarnya. Ya. Dan itu menghambat juga ya. Sebenarnya kalau yang kami kelola ini bang, yang kami alirkan, yang kami bangun pintu air ini adalah memang aliran yang katakan buatan manusia, bukan alam. Kalau yang natural, yang jembatan panjang abang itu naturalnya aslinya. Kalau abang kesana lagi sedikit, itu tempat kami sekitar 2 kilo dari lokasi. Yang lokasi yang saya ada lihat itu. Itu 2 kilo lagi kesana tempat kami. Oh, 2 kilo lagi. Ke arah sana ke arah Iya. Itu tempat kami itu. Nah di situ memang sodetan. Kalau orang bilang itu saya banjir kanal. Orang sana sebut saya banjir kanal. Jadi memang itu buatan Belanda tahun 1928. Oh, jadi nah yang kami manfaatkan itu. Jadi si itu dibuat itu memang dulu sudah diprediksi. Kalau itu tidak dibuat, mungkin sungai penuh akan sering terjadi banjir di sana. Tapi itu kan tahun berapa? Fakta sekarang kan beda. Yaitu tadi kondisinya banyak, ada perebutan lahan, bangunan yang sudah masuk ke sepadan danau, ada macam-macam lah. Yang katakan fungsi sepadannya sudah berubah semua. Karena seiring berjalannya waktu, Bapak ya. Cuman kan ini banyak yang berkembang ya, terutama banyaknya masyarakat ini menduga PLTA ini berkontribusi nih pada penyusutan danau. Nah, apa nih tanggapan langsung KMH atas anggapan tersebut ini pasti ya kan? Iya. Kami paham Bang Andri. Karena biar bagaimana ini saya ingatkan Bang Andri, nanti musim banjir kami juga kena. itu pasti ya, itu pasti. Nah, sekarang masih kemarau nih, kami sudah kenal. Pas banjir kena lagi. Memang isu yang berkembang begini Bang. Ada istilah disedot naga, disedot ini, disedot itu. Macam-macam lah. Ini media lokal ya. Media lokal mengistilahkan seperti itu. Kami juga nggak bisa menampik itu Bang. Mungkin yang saya katakan tadi salah satu penyebabnya adalah kami. Tapi kami punya aturan Bang dari BWS. BWS itu memberi warning ke kami dan kami bisa memanfaatkan air danau itu ada batasannya Bang. Jadi kalau di elevasi BWS memberikan di surat izinnya itu, kalau sudah menyentuh angka di 782.8 itu kami sudah di warning. Tidak bisa mengambil air danau lagi. Artinya apa? Yang kami ambil itu adalah debit normal. Jadi debit yang ada di danau kita nggak bisa. Misalnya debit normal dari tahun-tahun pengamatan lalu, seperti ini debitnya cuma 8 sampai 15 kubik atau 12 kubik. Ya itu yang kami keluarkan. Nggak bisa lebih dari itu. Di elevasi 782.8. Dan itu artinya akan mengganggu kinerja PLTA. Justru itulah. Nanti akan nyambung ke sana nih. Akan nyambung nih. Akan nyambung nih. Kita keluarkan dulu outflow-nya dulu dari danau. Nah, outflow-nya itu dibatasi dengan elevasi tadi. Nah, tapi kami kemarin di Januari itu kami tidak pernah nyentuh angka 782.8. Tapi di angka 783.01.1 kami sudah hentikan. Karena kami paham, jangan sampai nanti kami lebih babak belur lagi. Tapi karena kami ada batasan. Tapi di saat ekstrim pun sebenarnya BWS itu bisa memberikan ke kami itu sampai di level 782.5. Tapi itu kami tidak lakukan. Dan ini adalah kemarin pelajaran bagi kami untuk bahan evaluasi kami ke depan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan danau ini? Apakah dengan apa? Karena danau itu bagi kami sangat penting, Bang. Walaupun sebenarnya kami tidak 100% pakai dari danau. Jadi ada debit lokal. Yang debit lokal yang kami katakan itu anak-anak sungai yang bermuara.
Oke. Jadi di bawah danau ini ada anak-anak sungai yang bermuara, Bang. Banyak. Dan itu juga dimanfaatkan. Itu penyumbang dimanfaatkan. Kan kami tampung di bendungan kami di Bedeng 5 itu. Tadi tidak serta-merta hanya dari danau Kerinci aja. Sekitar 45 sampai 50% Bang dari danau. Oke, berarti setengahnya lah. Iya, kurang lebih itu. Bahkan kemarin dari itu sekitar 40% yang kami pakai dari danau. Selebihnya dari debit lokal. Anak-anak sungai yang bermuara ke situ. Karena gini Bang, ini yang orang belum tahu. Jarak dari danau ke bendungan kami itu 30 km. 30 km alirannya. 30 km itu, hitung-hitungan dari tim hidrologi itu, membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam baru nyampe di bendungan kami. Oke. Jadi kenapa kami buat bendungan di sana? Storage-nya kami simpan di sana dulu. Kami tampung dulu. Nah, di bendungan kami juga kami punya batasan. Kami bisa mengoperasikan, menghidupkan turbin itu pada level 9.8 baru bisa. Baru sampai di level itu terendahnya. Kalau di level kemarin di level 7.30 kami sudah stop, nggak operasi. Kami matikan semua unit. Karena itu tadi kami menjaga 20 cm ini setengah mati, Bang. Kalau kita ngikuti kami ininya produksi terus. Kami bisnis, tapi kan kami tidak lakukan itu. Karena apa? Ya itu tadi. Satu pertimbangan di lingkungan. Debit lingkungan juga kami akan tidak abaikan. Karena kami harus tetap mengaliri sungai yang ada di bawah bendungan kami. Nah itu debit lingkungan, environment itu tidak bisa kami tutup. Iya. Karena sama-sama saling membutuhkan. Tetap kami keluarkan mereka 8 kubik. Nah itu. Nah ini yang memang mungkin teman-teman masyarakat belum begitu paham. Dan ini tentunya harus diberikan informasi seluas-luasnya ini Pak. Seperti itu. Makanya kami sangat berterima kasih nih Jambi TV udah mengundang saya kemarin. Kondisi realnya seperti itu. Kami tidak membela dan kami juga tidak menampik bahwa itu salah unsurnya ada PLTA. Iya. Tapi kan ya itu tadi kami bicara berdasarkan data, berdasarkan fakta yang ada. Data-data yang ada kami sampaikan semua. Kami nggak ada lah. Justru ini adalah pelajaran bagi kami. Ini harus cari tahu apa penyebabnya nih kok. Seharusnya dari hitung-hitungan kami itu Bang. Kalau tadinya waktu sebelum Januari itu di bulan Desember lah. Desember itu muka danau itu masih di level 784. Hitung-hitungan kami itu masih lama, masih sekitar 1 bulan 2 bulan ke depan itu walaupun kemarau kami masih bisa mengirim air ke bawah dengan debit sesuai dengan kebutuhan kami. Sekarang loh di bendungan kami aja surut 15 meter. Di level normalnya 745, sekarang sudah di 731, 730. Sementara kalau seberapa besar sih Pak kebutuhan air PLTA KMH ini dalam operasional sehari-hari? Ini pertanyaan bagus nih Bang. Kalau kebutuhan kami kan punya pembangkit 4 Bang. 4 turbin ya. 4 turbin. 4 turbin. Dan kapasitas terpasang itu masing-masing satu unit turbin itu 87,5 mega. Jadi kalau 4 itu 350 mega. Nah, 350 mega ini membutuhkan sekitar 100 kubik per detik. 100 kubik per detik. Nah, ini catatan nih Bang. Ini yang penting nih. Ini orang yang dikiranya itu dari danau langsung 100 kubik keluar. Itu faktanya yang terjadi di Kerinci ini. Ngecas kami itu seperti atas air cepat habis. Kebutuhannya 100 kubik per detik. Padahal nggak gitu aturan mainnya. Polanya nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi gini, kami mungkin butuh 100 kubik itu jam piker. Nanti mungkin jam 6 sampai jam setengah 12 malam itu jam piker. Di mana kebutuhan listrik banyak di situ. Karena malam hari. Malam hari. Itu memang kemungkinan iya sampai 100 kubik. Tapi kalau di siang hari seperti ini Bang, ini produksi kami sekarang cuma 50 mega ini. Karena apa? Kami itu memproduksi listrik itu kan sesuai permintaan PLN. Tidak serta-merta kami keluarkan. Enggak. Jadi PLN juga
memberikan kami itu sesuai dengan apa kemampuan kami, kemampuan terhadap kemampuan airnya. Karena apa? Di level tertentu kami selalu lapor ke PLN di Bunga atau di Bangku itu sebagai ininya penerima listrik kami. Kami ada peringatan, misalnya di bendungan kami udah di level 730, kami kirim ke sana. Mereka karena mungkin jam sekarang kita kirim nih, sudah stop dulu, simpan air dulu buat nanti sore. Oh gitu. Akhirnya kita matikan turbin. Dan itu terjadi saat ini kami. Oh gitu ya. Siang-siang begini kita nggak produksi itu sering. Jadi dalam artian itu listrik di rumah-rumah penduduk masih bisa nyala itu? Masih bisa nyala, tapi kan PLN dia punya sumber yang lain, pembangkit yang lain, bukan kami. Oh iya. Ada sumber lain untuk menopang iya, itu. Bukan dari kami bukan saja. Pure dari PLTA-nya. Iya, itu seperti itu. Seperti itu. Karena kan kami memproduksi juga kan Bang, kami kirim ke gardu induknya mereka. Iya. Nanti mereka yang membagi ke wilayah. Karena kami kan nggak punya jaringan. Iya, kami hanya mengirim ke PLN saja. Dan sesuai permintaan. Sesuai permintaan. Minta 30 mega ya kami kirim 30. Minta 50 ya kami kasih 50. Sesuai Dan permintaan. ada pengecualian apabila debit airnya tidak mencukupi, Stop. PLTA langsung memberikan informasi. Informasi. Kalau memang udah debit kritis itu kami infokan, stop unit. Dan belakangan ini sering Bang. Sering ya? Siang kami mati, nggak ada produksi itu sering. Karena itu tadi. Karena itu tadi keterbatasan air. Kalau kami inginnya banjir terus. Biar produksi lancar. Masyarakat belum tahu itu. Nah, belum tahu itu masalahnya di situ. Jadi seolah-olah kalau melihat kondisi bendungan kami ya sedih juga kan. Iya, artinya nggak maksimal juga. Karena kalau cadangan air kami sekitar katakan 5 juta kubik atau 4 juta kubik itu mungkin dengan 100 kubik per detik kalau dia produksi 350 mega dengan 100 kubik paling 4 jam 5 jam habis. Oh iya. Kami harus ngumpulin lagi. Nabung lagi. lagi. Iya. Dengan cara matikan unit dulu. Nggak produksi dulu. Jadi ngumpulin dulu. Iya, ngumpulin dulu. Nunggu dari atas. Kan itu tadi. Satu, nunggu dari danau lama 45 jam. Iya. Nah, makanya andalan kami tadi debit lokal itu anak-anak semua yang berpengaruh besar juga terhadap keberadaan bendungan kami itu. Iya, betul sekali. Tapi kalau dua-duanya mengalami kendala itu ya Pak ya. Itu. Wah, kacau itu ya. Jadi ya betul tadi yang Bapak bilang. Jadi memang harus dilakukan penelitian lagi, kajian yang benar. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Gitu ya. Pak, ini pelajaran bagus karena gini Bang. Iya. Kami kan mulai produksi komersial itu November Bang. November tahun kemarin nih Pak ya, 2025. Iya. Berarti baru 3 bulan lah katakan. Baru kami Jadi ini pengalaman yang sangat berharga bagi kami, Bang. Iya. November itu pun mulai COD-nya tanggal 15. Iya. 15 November, Desember. Ya kan baru 3 bulan. Iya. 3 bulan sudah terjadi seperti ini. Waduh. Ini kan pelajaran yang sangat berharga bagi kami, Bang. Nanti makanya kami gimana caranya? Di luar prediksi lagi di luar ya, prediksi. Perkiraan ini musim hujan. Iya. Sampai di bulan Januari dan Februari ini seharusnya masih sampai Februari masih musim basah. Iya, masih musim basah. Ternyata itu tidak terjadi curah hujan. Banyak faktor Bang. Makanya banyak faktor. Kami tidak membela diri. Iya. Mungkin salah satu penyebabnya kekeringan dan kondisi ada. Sumbangsi kami juga ada. Kalau dikatakan nggak ada nggak mungkin juga. Orang nggak akan percaya. Iya. Tapi kan kami tunjukkan data. Ini loh faktanya seperti ini, seperti ini. Dan kami pun sudah koordinasikan juga dengan BWS. Tanggal 30 Januari kami kemarin koordinasi dengan BWS. Dan BWS, kami sandingkan data kami dengan BWS, sama. Mereka mengakui karena apa? Di BWS ada mesin pencatat air, stasiun air. Kami juga ada. Lokasinya sama. Bahkan lokasinya sama itu di Desa Deba itu mesin air kami sudah nggak bisa baca air karena sudah gantung, sudah tidak terendam.
sensornya. Nah, itu yang terjadi. Ya, itulah yang terjadi. Ya, karena memang kalau menurut pengakuan dari masyarakat sekitar, penyumbang terbesar untuk air masuk ke Danau Kerinci itu adalah Sungai Batang Merau. Oke. Ada sungai besar Bang di sana, Sungai Batang Merau, Sungai Jujun dan Sungai apa itu? Satu lagi ada 3 sungai yang besar. 3 sungai ya. Yang masuk ke Danau Kerinci sebagai penyuplai terbesarnya. Nah, yang paling besar itu sebenarnya Batang Merau. Tapi Batang Merau kondisinya saat ini juga sama, kekeringan juga. Kami sudah lihat ke hulunya juga sama seperti itu. Nah, artinya kami sampaikan ini bukan kami membela diri, tapi kami berdasarkan by data. By data dan by fakta di lapangan, ini loh yang sebenarnya terjadi. Nah, kemarin memang mungkin agak sedikit ini tatkala masyarakat, wah kenapa tiba-tiba gini, ini nggak pernah. Sebenarnya kalau banjir yang lebih turun dari itu, kekeringan yang lebih dari itu pernah terjadi. 2023 pernah terjadi. 2019 pernah. Dan terjadi penyusutan juga sama seperti itu. Makanya kan kami, yang saya katakan tadi di awal, kami itu menghimpun data hidrologi dan curah hujan itu dari tahun 77. Jadi sudah cukup lama. Cukup lama, Bang. Iya. Tapi saya juga ingin tanya, sejauh mana sih pengaruh curah hujan dan juga perubahan iklim terhadap debit air di kawasan Kerinci itu sendiri, Pak? Ya. Dari hasil pantauan yang memang ini juga nih, sudah Bang, diketahui itu. Kalau dari pantauan kami, memang kami sudah, tapi kami baru daerah Green Belt kami, Bang, ya. Yang untuk anak-anak sungai ya. Memang kami sedang memprogramkan untuk penanaman pohon. Jadi kami melihat di sana itu di area proyek kami sepanjang kurang lebih 15 km lah ke hulu kami ya, dari bendungan kami, dan anak-anak sungai yang di dalam itu kami lakukan survei itu memang kritis tidak, tapi perlu penanganan lah. Karena apa? Tanaman itu sudah jarang, jadi sudah banyak pohon-pohon itu pohon-pohonnya ya. Padahal itu di situ memang tidak masuk kawasan TNKS. Banyak kan pertanian, tapi pertaniannya itu artinya banyak yang sampai saat kan, mohon maaf Bang, kalau orang di sana kan kebanyakan senangnya kulit ya, tanaman kulit manis. Kulit ya, kayu manis itu. Kan kebanyakan seperti itu. Nah, kami ingin coba merubah nih. Karena kalau kulit manis itu pemikiran kami nih 15-20 tahun ditebang botak lagi. Kami itu inginnya yang diambil buahnya saja, bukan tebang pohon. Misalnya durian, mangga, manggis, seperti itulah. Jadi tanaman itu yang diambil hanya buahnya, bukan tebang pohonnya. Kalau kulit kan tebang pohon, Surian tebang pohon. Dan itu dilakukan penanaman ulang lama lagi prosesnya. Nah, kami ingin lagi sosialisasi seperti itu. Ya katakan mereka nggak setuju, nggak sepakat, tapi minimal 50-50 lah. Tanaman buah-buahannya sekian persen, tanaman kayu-kayuannya sekian persen. Maksud kami biar berimbang begitu. Jadi kala ini ditebang ada juga yang menyerap air, yang menyimpan air. Maksudnya itu tadi tujuannya untuk daerah resapan. Ya, daerah resapan. Daerah resapan air itu karena tadi. Memang di sana kan faktor alamnya ya Bang, sebenarnya bagus ininya, cuman kan ya itu tadi masyarakatnya kan. Kami melakukan sosialisasi terhadap terutama di yang desa-desa sekitar kami itu yang memang kondisinya seperti itu. Makanya di Muara Emat sering terjadi longsor karena di atasnya itu sudah gundul semua. Sudah ditanami semua. Kopi. Apalagi kalau kulit manis habis ditebang kan memang bersih benar-benar, Bang. Nggak ada lagi yang menangkap air. Jadi air langsung turun aja, nggak ada lagi yang menyerap, yang menyimpan, yang menahan itu nggak ada lagi. Nah, risiko untuk longsor itu lebih besar. Makanya Muara Emat kan dulu paling sering terjadi longsor kalau hujan. Muara Emat, Batang Merah itu paling sering terjadi. Itulah kondisi lapangan. Tapi kami upayakan ke masyarakat memberikan sedikit gambaran begini. Nah, kami kedepannya ingin seperti itu. Jadi bukan hanya tanaman yang seperti itu, tapi yang hanya diambil buahnya saja. Mudah-mudahan nanti ke depan ya bisalah kita jalan. Karena ini kami baru loh Bang, baru beroperasi 3 bulan, jadi 3 bulan. Mesti banyak belajar, mesti banyak, paling tidak masukan-masukan. Nah, bicara masukan juga memang penting juga ya Pak ya,
terutama dari masyarakat. Yes. Nah, ini juga terkait mengenai kepemilikan data atau kajian ilmiah terkait kondisi Danau Kerinci saat ini yang dimiliki oleh KMH. Nah, apakah hasil kajian tersebut juga ini dibuka atau dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan instansi lingkungan ini, Pak? Siap. Iya, mungkin bisa dijelaskan ini, Pak. Gini Bang, jadi kajian-kajian itu Iya. kayak seperti kami Bang, kalau ingin membuat surat izin pemanfaatan air atau SIPA, izin SIPA, Iya. kami kan harus melakukan macam-macam sosialisasi. Ini persyaratannya dari pemerintah pusat itu kan macam-macam. Iya, iya. Kalau data-data itu kami pada saat ingin mengurus izin itu harus kami keluarkan semua. Real datanya seperti apa? Dalam hal ini kan pemerintah yang memberikan izin. Mohon maaf Bang, jadi kewenangan izin-izin yang dikeluarkan ke kami itu semuanya dari pusat. Kalau untuk daerah sendiri hanya izin lingkungan yang terbit tahun 2015. Selebihnya izin bendungan, pemanfaatan air itu dari pemerintah pusat Dari semua. pemerintah pusat. Nah, data-data itu yang kami berikan ke mereka sebagai persyaratan dan mereka memang mensyaratkan itu, kajian-kajian itu. Siapa ini? Pemerintah pada saat kami mengajukan izin itu, misalnya SIPA tadi, surat izin pemanfaatan air, itu kan banyak Bang persyaratannya. Minimal kita di situ harus sosialisasi ke beberapa desa. Ya. Itu sudah kami lakukan Sudah dilakukan. tahun 2020, 2021 sebelum kami action itu sudah kami lakukan. Dan tanggapan masyarakat? Ya kalau di awal memang kita mungkin belum berproses ya, jadi ya Bang, tanggapannya bagus semua. Tapi kan di tengah jalan kan faktanya seperti ini. Ini yang kami katakan di luar prediksi dan ini sebagai bahan pelajaran kami. Itu satu. Kedua Bang, tatkala kami mengajukan izin-izin itu kan yaitu data-data itu tadi kita harus sodorkan semua, harus bisa paparkan, jelaskan. Kenapa Anda bisa mentargetkan sampai 350 mega? Iya. Dari mana Anda bisa meyakini itu? Iya, dan itu berdasarkan data-data. Data-data itu. Dan data-data hidrologi itu pun untuk mendesain bendungan kami berapa tingginya, berapa luasnya, berapa lebarnya. Itu. Bendungan kami tingginya sekitar 50-an meter. Jadi ada daya tampung sekitar 15 juta kubik. Nah, tapi 15 juta kubik itu tidak bisa dipakai semua. Karena ada tampungan mati di bawah. Untuk apa itu? Untuk pengendapan. Oh. Jadi kan kita nggak bisa masukkan sampah langsung begitu, nggak bisa, harus ada di level tertentu bisa kita pakai. Jadi dia dilakukan pengendapan dulu. Ya, itu. Nah, yang mungkin bisa kita manfaatkan itu yang di 8 juta kubik. Yang 7 separuhnya lagi 50% itu mati di dasar, itu tidak bisa tidak bisa kita manfaatkan. Nah, itu. Dan itu yang KMH jelaskan itu ke dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lingkungan. Ya, seperti itu. Seperti itu. Itu kita jelaskan ke mereka izin. Kami kan kalau belum ada izin membangun, belum ada izin SIPA itu nggak berani bergerak Bang. Nggak bisa kami. Karena kami menjual listrik ini ke negara juga. Kayak pertimbangan-pertimbangan. Artinya Kerinci mempunyai potensi Bang. Kalau tidak dimanfaatkan, kan sayang juga. Nah, program pemerintah itu kan akan bukan menutup ya, tapi mungkin mengurangi ketergantungan dengan bahan bakar fosil. Makanya EBT itu ada energi baru terbarukan itu terbitlah Perpresnya tahun 2022 akan mengurangi. Nah disitulah banyak sudah sampai 2030 itu pemerintah tidak akan memberikan izin terhadap PLTU yang baru, kecuali yang sudah kontrak dan sedang proses berjalan sampai tahun 2030 itu. Nah makanya dipaculah, digenjotlah energi yang terbarukan ini semacam PLTA, terus geothermal panas bumi, terus tenaga bayu, tenaga surya, itulah yang dipacu. Untuk mengurangi emisi gas buangnya itu. Dengan tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak fosil. Iya, seperti itu. Nah, tentunya juga dari
kegiatan ini pasti ada dampaknya nih kepada masyarakat setempat ini, Bapak. Terutama nih nelayan dan petani di sekitar Danau Kerinci, yang mana ini tentunya juga bagaimana KMH merespon keluhan masyarakat tersebut ini, Pak. Terima kasih, Bang Andre. Jadi kalau dari data nelayan sendiri sebenarnya Bang ya, itu tadi saya katakan kami tidak membela diri. Memang kan nelayan itu kebanyakan bukan, kalau saya katakan bukan nelayan murni juga enggak juga. Tapi hanya sebagian, tapi tidak nelayan semua sebenarnya. Kami belum merespon ke sana itu karena memang dari data katakan di desa itu belum ada yang masuk ke kami. Tatkala terjadi itu, ini kan fenomena air kering ini mulai 20 Januari kalau nggak salah Bang, menurut catatan kami. Menurut catatan kami. Jadi mungkin ini efeknya nggak begitu, belum gaungnya belum banyak ke masyarakat. Tapi kalau yang untuk petani Bang, ini sebagai catatan juga, ada yang merasa bersyukur juga karena yang selama ini sawahnya sempit jadi bisa membuka sawahnya lebih luas lagi. Kenapa itu? Karena ya itu tadi, penyusutan air akhirnya sawahnya jadi melebar. Seperti itu. Jadi si pinggiran danau ini jadi makin ke tengah, makin jadi sawahnya orang-orang ini makin melebar. Memang ada plus minusnya lah. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Tapi alhamdulillah kalau untuk nelayan, petani dan nelayan sendiri sampai saat ini belum ada yang komplain ke kami, Bang. Belum ada. Memang ada sebagian besar, sebagian kecil itu yang katakan yang di desa Pulau Pandan yang terdekat ke kami ya. Di desa Pulau Pandan itu hanya di belakang proyek kami itu ada kami fasilitasi, tapi itu memang sudah lama kami fasilitasi. Kami siapkan tandon air, kami buatkan pemasangan pipa-pipanya, silahkan. Kalau butuh mereka tinggal buka keran. Tangkinya kapasitas sekitar 10.000 liter. Tapi itu otomatis kalau tangki itu kering akan mengisi sendiri karena kami buatkan otomatisnya di situ. Jadi mengisi dari danau, bukan dari sungai, dari tempat kami, dari tempat kami. Karena kami ada pasang pompa submersible di situ. Kami siapkan. Dan kami buatkan pipanya bukan untuk di saluran irigasi ya, tapi sistem pipa. Kami buatkan pipanya. Ada lah mungkin sekitar 10-20 orang yang menerima itu. Dan itu yang di belakang kami persis. Karena memang itu yang selama ini kami lihat dan kami amati itu yang saat tertentu tidak kebagian. Tapi kalau di bawah itu, mulai dari katakan sudah lewat dari pertigaan sungai antara buatan dengan sungai natural ini tuh sudah normal lagi airnya. Normal lagi. Dan itu salah satu bentuk juga perhatian dari PLTA ya, Pak ya, terhadap masyarakat setempat. Nah tentunya kita juga pengen tahu apakah ada program-program tanggung jawab sosial KMH ini yang secara khusus menyasar masyarakat sekitar Danau Kerinci ini. Kalau di masyarakat sekitar ini yang saya katakan tadi Bang, kami baru berjalan ya, baru berproses. Tapi kalau proyek banyak yang sudah kami lakukan. Justru di saat proyek lah. Karena pada saat proyek itu banyak fasilitas yang kami bangun. Jalan nasional itu yang sering longsor di Biru itu kami ada 4 titik yang kami tangani. Pembuatan masjid di Muara Emat, di Bedeng 5, Batang Rangi. Artinya itulah yang sering kami lakukan. Tapi tatkala kami sudah beroperasi, memang belum kami lakukan apa-apa nih. Karena kami masih penyusunan anggaran ini. Biasa nanti dana CSR itu misalnya tahun ini berapa dianggarkan, nah itu baru kami keluarkan. Jadi sekarang ini belum dikeluarkan ini? Kan kita menghasilkan aja belum. Menghasilkan aja belum. Karena kami ya itu tadi. Operasi date-nya, tanggal operasional itu mulai tanggal 15, mulai argunya berjalan. Di luar itu waktu kejadian tower rubuh di Muara Himat, Kota Sungai Penuh dan Kerinci mati total, itu kami yang supply. Iya, kami yang supply karena tower PLN tuh yang dari arah dari Bangko ke Sungai Penuh Kerinci itu rubuh, dipotong di tempat kami yang supply. Dan itu artinya juga PLTA melakukan komunikasi
intens dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah terkait isu-isu yang beredar sekarang ini. Kalau sekarang intens sekali Bang. Iya. Selama ini sih kami sebenarnya intens juga, tapi karena ini menyangkut yang kami katakan agak sedikit rame di masyarakat gaungnya. Jadi minggu kemarin kami paling sibuk, mulai dari hearing, terus kunjungan anggota DPR dengan masyarakat. Itu kami jelaskan. Hearing kami tanggal 3 Februari di DPRD, terus mereka kunjungan lapangan tanggal 6 Februari dengan DPRD dan masyarakat. Ya, kita perlihatkan data dan faktanya di lapangan. Ini loh, kondisi realnya seperti ini, bahwa dan saya katakan, kami kan tampilkan waktu presentasi itu, kami paparkan itu semua, data-data itu ada semua. Artinya kami juga nggak bisa mengelak, faktanya seperti ini hari ini kan segitu. Makanya mereka minta ke lapangan, silakan. Memang faktanya seperti ini kan. Dan ke lapangan juga, menyaksikan langsung. Kami kan nggak bisa mengelak, tapi setelah keluar dari pintu kami kan di belakang itu, kalau di belakang bangunan kami, di belakang pintu pengatur kami, itu sebenarnya pengaruhnya tidak begitu signifikan Bang. Memang yang kelihatan nyata sekali itu di jembatan Sanggaran Agung, karena memang di situ kondisinya ya, pendangkalannya sudah tinggi lah, tingkat sedimentasinya. Akhirnya tuntutan mereka minta itu dinormalisasi. Kalau kami sih sebenarnya minta normalisasi itu nggak masalah, cuman kan yang punya kewenangan, yang punya kebijakan ini BWS. Kami harus koordinasikan dulu dengan BWS. Ada rekomendasi dari DPRD kabupaten. Beberapa item itu termasuk normalisasi aliran sungai. Kedua, terus ada 3 item yang saya catat itu yang agak penting dari anggota DPR, teman-teman DPRD itu sesuai dengan tuntutan masyarakat. Ini kan yang jadi polemik ini 1-2 orang saya katakan seperti itu, tapi mengatasnamakan keseluruhan. Nah ini yang sedang kami inikan. Tapi kalau memang di Pulau Pandan, memang desa Pulau Pandan yang tempat kami berada, yang memang saya katakan terdampak langsung itu, memang kami sangat concern di situ. Mereka minta buatkan bak penampungan air untuk irigasi, nanti kita buatkan. Tapi gini Bang, ini kan pelajaran bagi kita juga, terutama kami dari PLTA, jangan sampai tahun-tahun ke depan akan berulang seperti ini lagi. Nah ini kami masih butuh kajian-kajian lagi, pengambilan data lagi. Benar nggak sih data yang kita sumberkan ini, data yang kita pakai di awal untuk perhitungan awal itu benar nggak sih? Nah ini kajian-kajian itu yang masih kami akan lakukan lagi. Dan itu artinya apa yang sekiranya pesan yang ingin disampaikan KMH kepada masyarakat Kerinci yang saat ini Pak merasa khawatir ya. Apa nih yang ingin disampaikan, singkat aja? Kalau kami Bang sangat berterima kasih ya atas katakan pengertian dari masyarakat lah. Kalau pesannya ya mohon maaf, mungkin kami kalau dianggap kami sebagai penyebabnya, kami mohon maaf. Dengan tulus saya pribadi atas nama manajemen mengucapkan permohonan maaf. Andaikan itu benar dari kami pada dasarnya. Nah itu terus kalau kami lakukan hasil kemarin dengan paparan kami dengan balai wilayah sungai, memang ada beberapa Bang yang mau ingin kami sampaikan. Jadi salah satunya penurunan muka air Danau Kerinci ini merupakan respon alami nih. Hasil pembahasan kami dengan BWS terhadap berkurangnya inflow danau Kerinci, bukan karena adanya indikasi pelepasan air yang katakan kami ambil yang tidak wajar, seperti itu. Nah, karena waktu itu aktual danau debitnya masih di 33 kubik per detik. Terus sejak tanggal 20 Januari kami sudah melakukan penurunan produksi karena yaitu tadi ketersediaan air yang sangat terbatas. Kalau untuk pesanan ke masyarakat ya mungkin
Saya ulangi lagi Bang, kami mohon maaf, andai kata itu tugasnya dari kami. Tapi ini adalah bahan pelajaran bagi kami, dan mungkin nanti saya sangat berterima kasih dengan respon dan tanggapan masyarakat selama ini. Pro dan kontra itu bagi kami biasa Bang. Tanggapannya secara positif dan negatif juga bagi kami biasa. Itu adalah cambuk bagi kami untuk kami introspeksi diri untuk berupaya ke depannya lebih bagus lagi. Bagaimana caranya? Baik sekali. Terima kasih Bapak Aslori, ini Humas dari PLTA Kerinci Merangin Hidro yang telah memberikan penjelasan yang mana ini pemberitaan lagi ramai di tengah masyarakat. Ya, tapi di satu sisi kita juga membutuhkan yang namanya PLTA ini untuk masyarakat juga, kemudian juga ya saling menguntungkanlah antara PLTA dan juga masyarakat setempat, karena sama-sama kita juga ingin menjaga Danau Kerinci agar tetap menjadi danau yang terindah ya salah satunya di Indonesia ini. Iya, sekali lagi terima kasih nih Mas Lori. Saya terima kasih juga Bang Andri sudah mengundang kami. Jadi mohon maaf juga kalau ada mungkin ada kalimat yang salah dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Kita tutup podcast Jambi TV. Sampai jumpa.